Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran matematika. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai lanjutan dari materi operasi hitung bilangan bulat. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai operasi hitung bilangan bulat yang pertama, yaitu operasi hitung penjumlahan. Hari ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat berupa operasi pengurangan. Sebelum kita masuk ke materi operasi hitung pengurangan, terlebih dahulu Ustadz akan mengingatkan kembali mengenai materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi di materi sebelumnya kita sudah sedikit mempelajari mengenai bilangan-bilangan, baik itu bilangan bulat positif, bilangan nol, bilangan bulat negatif, dan bilangan-bilangan yang lahir dari bilangan bulat itu sendiri. Nah, termaksud pada operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan yang sudah kita pelajari kemarin, semisal operasi penjumlahan antara nilai yang positif ditambah dengan yang positif. Semisal 6 tambah 3, 9, 3 ditambah 2, 5, 1 ditambah 5 sama dengan 6. Itu penjumlahan antara dua nilai yang nilainya sama-sama bernilai positif. Nah, sedangkan untuk penjumlahan, operasi hitung penjumlahan antara bilangan positif dan bilangan negatif itu juga sudah kita jelaskan kemarin. Ketika dia positif, maka dia ke arah kanan. Sedangkan jika dia negatif, maka dia ke arah kiri pada garis bilangan. Jadi jika kita menggunakan operasi hitung penjumlahan dengan menggunakan alat bantu garis bilangan, maka nilai yang positif itu selalu mengarah ke kanan. Ke kanan, terserah dia dari angka 0 atau angka manapun, intinya dia selalu ke kanan. Sedangkan untuk yang negatif, maka dia ke arah kiri. Saya ambil contoh, misal 6 ditambah negatif 3. Jadi 6 ditambah negatif 3, pertama kita mengarah ke arah kanan sebanyak 6 langkah dari angka 0. Jadi kita mengarah 6 langkah ke sebelah kanan dari angka 0. Setelah itu, karena ditambah dengan negatif 3, maka kita mengarah ke kiri sebanyak 3 langkah dari angka 6. Jadi sebelumnya kita mengarah 6 langkah ke kanan dari angka 0, maka ketika ditambah dengan negatif 3, kita bergerak ke kiri sebanyak 3 langkah ke arah kiri. Jadi dari angka 6 kita ke kiri sebanyak 3 langkah, maka menghasilkan positif 3. Maka hasil dari positif 6 ditambah negatif 3 menghasilkan positif 3. Contoh lainnya, jika ada nilai negatif yang ditambah juga dengan nilai negatif. Jadi nilai negatif ditambah juga dengan nilai negatif. Semisal negatif 2 ditambah negatif 3. Bagaimana cara kita
negatif 2 kita jumlahkan dengan negatif 3 dengan menggunakan garis bilangan. Caranya yaitu pertama, negatif 2 kita buat dengan cara, karena dia negatif, maka kita bergeser ke arah kiri dulu 2 langkah dari angka 0. Jadi negatif 2 berarti kita bergeser ke kiri sebanyak 2 langkah dari angka 0. Maka kita akan berhenti di angka negatif 2. Selanjutnya ditambah negatif 3. Ditambah negatif 3. Jadi karena ditambah negatif 3, maka kita akan bergeser lagi ke arah kiri. Kenapa ke arah kiri? Karena ada nilai negatif 3. Jadi kita dari negatif 2, kita akan bergeser 3 langkah lagi ke arah kiri. Ini disebabkan karena negatif 2 tadi ditambahkan dengan negatif 3. Jadi kita bergeser 3 langkah ke arah kiri dari negatif 2. Maka kita akan berhenti di angka negatif 5. Maka dengan itu didapatkanlah bahwa negatif 2 ditambah dengan negatif 3 adalah negatif 5. Itu sedikit dari Ustadz mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya yang kita pelajari. Selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat dengan operasi yang namanya pengurangan. Jadi pengurangan yang akan kita pelajari juga di sini, baik itu pengurangan antara positif dengan positif atau positif dengan negatif, pengurangan antara negatif dengan positif, atau pengurangan antara negatif dengan nilai yang negatif juga. Seperti itu. Ya, adapun konsep dari pengurangan seperti ini. Konsep dari pengurangan adalah pengurangan bilangan bulat itu sama halnya dengan melakukan penjumlahan bilangan. Jadi pada dasarnya pengurangan itu sama kurang lebih itu dengan melakukan penjumlahan bilangan. Tapi dengan apa? Dengan lawannya, dengan lawan atau inverse, bilangan pengurang. Jadi pengurangan itu sama dengan penjumlahan bilangan dengan lawan dari bilangan pengurangnya. Ya mungkin siswa-siswa di sini bingung dengan bahasanya, bahasa yang ini, bagaimana maksudnya? Ini maksudnya. Jadi maksudnya, jika ada nilai A dikurangi nilai B. Yang ini ya, yang ini tadi, pengertian yang ini, maksudnya itu jika ada nilai A dikurangi nilai B. Itu sama saja dengan kalau kita jumlah A dengan lawannya B. Apa lawannya B? Ya, negatif B. Semisal lawannya 2. Apa lawannya 2? Negatif 2. Lawannya 1, negatif 1. Lawannya 5, negatif 5. Itu maksudnya lawan atau inverse. Jadi setiap bilangan punya lawan atau inverse. Jadi setiap bilangan itu punya lawan atau inverse. Kecuali bilangan apa? Ya, kecuali bilangan 0. Karena tidak ada nilai yang namanya negatif 0. Jadi ini lawan atau inverse ini untuk bilangan-bilangan kecuali 0. Dia pasti punya lawan. Jadi jika nilai A dikurang B itu sama saja dengan menjumlahkan antara A dengan inverse-nya B atau lawannya B, yaitu negatif B.
Sehingga berlaku rumus, ya ini dia. Jadi A dikurang B sama dengan, itu kalau A kita tambah dengan lawannya B, alias negatif B. Jadi A kurang B sama saja dengan A ditambah inverse B, negatif B. Itu maksudnya. Jadi itu kenapa sebelum kita mempelajari pengurangan, kita terlebih dahulu mempelajari penjumlahan. Jadi A kurang B sama dengan A ditambah inverse dari B atau lawan dari B, yaitu A ditambah negatif B. Ya, perhatikan. Di LKS siswa-siswa sekalian, untuk hal yang akan Ustadz jelaskan selanjutnya ini, itu tidak ada di LKS kalian. Di LKS kalian hanya langsung mengenai pengurangan, tanpa penjelasan, misalnya kalau positif dikurangi positif, positif kurang negatif, negatif kurang positif, atau negatif dikurang negatif. Itu tidak ada dijelaskan di LKS kalian. Karena tidak ada dijelaskan di LKS kalian, jadi diharapkan kalian memperhatikan apa yang Ustadz jelaskan dalam persentase kali ini. Jadi untuk pengurangan yang pertama, jika setiap A dan B, jadi A dan B ini bilangan bulat, jadi terserah nanti A ini nilainya berapa atau B ini nilainya berapa. Misal A kita ganti 3, B kita ganti 2, atau A kita ganti 0, B kita ganti 7, terserah. Jadi A dan B ini mewakili nilai bilangan bulat tertentu, terserah. Jadi berlaku sifat pertama ini, sifat yang sudah tadi Ustadz jelaskan. Jadi pertama, untuk setiap A dan B bilangan bulat berlaku yang ini. A dikurang B sama saja dengan A ditambah negatif B. Begitu juga sebaliknya. Jadi begitu juga sebaliknya. Yang ini. A tambah negatif B. Jadi kalau ada A tambah negatif B, maka sama saja itu dengan kalau kita langsung A dikurang B. Jadi Ustadz ulang ya. A dikurang B itu sama saja dengan A ditambah negatif B. Berlaku juga sebaliknya. A ditambah negatif B itu sama saja dengan A dikurang B. Jadi berlaku sebaliknya ya. Berlaku sebaliknya. Ya, untuk contoh. Contoh dari sifat yang ini. Contoh dari sifat yang ini Ustadz akan jelaskan. Contoh ini. Perhatikan ya. Jika A, B ini positif. Jadi contoh, 7 dikurang 2. A dikurang B. Jadi 7 ini A-nya. 2 ini apa? Nilai B. A dikurang B. 7 dikurang 2. A ini diganti 7, sedangkan nilai B diganti 2. Jadi A kurang B, 7 kurang 2. Berapa 7 kurang 2? Ya 5. Di sini Ustadz salah tulis ya. Di sini Ustadz salah tulis. Di sini 5. Di sini 5. Sama saja dengan kalau 7 ditambah negatif 2. Ini. Kan tadi A-nya berapa?
A-nya 7, B-nya 2. Jadi yang ini kan sama dengan ini, sama saja dengan yang ini. A 7. B yang tadi kita kasih jadi negatif B, tapi di sini jadi ditambah. Ditambah negatif B, tambah negatif 2. Maka sama dengan 5. Bukan 2 ya, 5. Jadi 7 kurang 2 sama dengan 5. Maka sama hasilnya dengan yang ini. 7 tambah negatif 2. 7 tambah negatif 2 kan sama dengan 5 juga. Sama dengan 5. 7 tambah negatif 2 itu sama dengan 5. Maka hal ini sudah kita buktikan. 7 kurang 2 sama dengan 7 tambah negatif 2. Sama dengan 5. 5 ya. Di sini Ustadz ada kesalahan, salah menulis. Mestinya bukan 2 tapi 5. 7 kurang 2 sama dengan 7 tambah negatif 2. Sama dengan 5. Contoh lain. 5 kurang 3. 5 kurang 3. Jadi A-nya di sini 5, B-nya di sini 3. 5 kurang 3 sama dengan A 5. Ini 5 ditambah negatif B. Ini kan tadi B-nya 3. Berarti negatif B negatif 3. Jadi 5 kurang 3 sama saja hasilnya kalau ada 5 tambah negatif 3. Berapa hasilnya? Hasilnya 2. Hasilnya 2. 5 kurang 3 itu hasilnya 2. Sama juga kalau 5 tambah negatif 3, maka hasilnya 2 juga. Jadi A kurang B pasti hasilnya sama saja dengan kalau ada A ditambah negatif B. Seperti itu. Jadi kalau ada 5 juga ditambah negatif 3, yang ini. 5 tambah negatif 3, A tambah negatif B. 5 tambah negatif 3 sama dengan A kurang B. Sama saja dengan 5 kurang 3. Sama dengan 2. Jadi hasil dari A kurang B, itu pasti akan sama dengan hasil dari A tambah negatif B. Jadi kalau siswa sekalian mendapat soal, misalnya siswa sekalian mendapat soal 5 tambah negatif 3. Itu kesulitan mencari nih hasilnya, 5 tambah negatif 3. Maka bisa langsung dikerja dengan cara 5 dikurangi 3. Akan sama hasilnya, itu 5 tambah negatif 3. Itu akan sama hasilnya dengan jika langsung 5 dikurang 3. Hasilnya 2. Seperti itu. Untuk 5 tambah negatif 3 kan kita sudah pelajari sebelumnya. Kalau pakai garis bilangan, maka kita bergeser ke kanan dulu. Sebanyak 5 langkah. Bergeser ke kanan 5 langkah dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5. Akan berhenti di positif 5. Tambah negatif 3, kita geser ke kiri berarti 3 langkah. 1, 2, 3. Dari angka 5. Dari angka 5 kita geser 3 langkah ke kiri. Pasti didapat juga positif 2. Itulah 5 tambah negatif 3. Maka dia akan sama dengan, jika langsung saja 5 dikurang 3. Hasilnya akan sama, yaitu 2. Contoh lagi. Misal A kurang B-nya apa? A-nya 10 dikurang B-nya 4. 10 kurang 4. Untuk 10 kurang 4 sama saja hasilnya dengan 10 ditambah negatif 4. 10 tambah negatif 4. A kurang B sama dengan A tambah negatif B. A, B. A, negatif B. Ini A-nya 10, negatif B, negatif 4. Jadi 10 kurang 4 sama saja dengan
jika ada nilai 10 ditambah negatif 4. Sama-sama hasilnya positif 6. Sama hasilnya positif 6. Jadi berlaku juga sebaliknya. Berlaku sebaliknya. Yang ini. Jika ada A ditambah negatif B, A tambah negatif B, 10 tambah negatif 4. Sama saja hasilnya kalau langsung kita kurangkan 10 dikurang 4 sama dengan 6. Jadi 10 tambah negatif 4 sama saja hasilnya jika kita langsung kurang 10 dikurang dengan 4 sama dengan 6. Seperti itu. Kalau pada garis bilangan kan yang ini kita pertama 10 langkah ke sebelah kanan. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhenti di 10. Selanjutnya tambah negatif 4. Karena ditambah negatif 4, kita bergeser ke kiri sebanyak 4 langkah. Dari angka 10. Kita geser 1, 2, 3, 4, maka akan berhenti di positif 6. 10 tambah negatif 4, hasilnya positif 6. Sama juga hasilnya kalau langsung 10 dikurang 4. Hasilnya 6. Jadi nilai A kurang B itu akan sama saja dengan A ditambah dengan negatif B. Seperti itu. Kita lanjut. Pada prinsip berikut, pada sifat berikut. Tadi sudah kita pelajari sifat pertama. A kurang B sama dengan A ditambah negatif B. Selanjutnya, A dikurang negatif B. Ya, di sini ada A dikurang negatif B. Sama saja jika kita langsung menjumlahkan A dijumlah dengan lawannya negatif B. Lawannya negatif apa? Positif. Jadi A dikurang B sama saja dengan A ditambah B. A ditambah inverse dari negatif B atau lawan dari negatif B, yaitu positif B. Jadi jika siswa-siswa menemukan soal ada A dikurang negatif B, maka hasilnya sama saja dengan A ditambah B. Berlaku juga sebaliknya. Jadi berlaku sebaliknya. A tambah B sama saja dengan hasil dari A kurang negatif B. Jadi ini berlaku ya sebaliknya. Yang ini nilai ini A kurang negatif B itu sama saja dengan hasil dari jika ada nilai A tambah B. Jadi Ustadz ingatkan kembali nilai A dan B ini bisa diisi sembarang nilai, terserah nanti. Kita masuk pada contoh. Nah ini contohnya. A ini positif 6. Karena di sini A-nya positif ya. A-nya positif. A-nya di sini Ustadz ganti 6. Dikurang negatif B. Dikurang negatif 2. Jadi B-nya ini 2. B-nya 2. Jadi negatif B, negatif 2. 6 dikurang negatif 2 itu akan menghasilkan 8. 6 dikurang negatif 2 itu akan menghasilkan 8. Kan sama saja juga dengan 6 ditambah 2.
Sama-sama 8 ini. Jadi 6 dikurang negatif 2 itu sama hasilnya dengan 6 tambah 2. Sama-sama menghasilkan nilai yang sama, yaitu angka 8. Jadi kalau ada siswa menemukan soal bentuknya seperti ini, kurang ketemu negatif, kurang ketemu negatif, maka kurang dan negatif ini bisa dihilangkan dan diganti dengan tanda tambah. Jadi jika siswa menemukan soal kurang bertemu negatif, jika ada kurang ketemu negatif, maka bisa diganti dengan tanda tambah atau positif penjumlahan. 6 dikurang negatif 2 sama saja dengan 6 tambah 2, yaitu 8. Ini dia, seperti ini. Jadi jangan, kalau ketemu soal bentuknya seperti ini, jangan bingung. Justru kalau ketemu soal seperti ini mestinya jadi mudah. Karena dia bisa dikerja langsung jadi seperti ini. 6 dikurang negatif 2 bisa langsung dikerja dengan 6 tambah 2, 8. Seperti itu. Contoh lain. Contoh lain, misal 8 dikurang negatif 5. Ya, 8 dikurang negatif 5, maka kurang dan negatif ini bisa kita ganti dengan tambah. 8 dikurang negatif 5 sama dengan 8 ditambah 5. Hasilnya sama-sama 13. Hasilnya sama-sama 13. Berlaku juga sebaliknya. 8 tambah 5 sama dengan 8 kurang negatif 5 sama dengan 13. Ya, jadi bisa lebih mudah ya. Jadi bisa lebih mudah. Kalau ada model seperti ini, ternyata bisa dikerjakan dengan cara A ditambah B saja. Contoh yang lain. A 9, B 1, B-nya 1. Negatif B berarti di sini jadi negatif 1. 9 dikurang negatif 1. 9 dikurang negatif 1 sama saja dengan jika A tambah B. 9 dikurang negatif 1 sama saja dengan 9 ditambah 1. 9 ditambah 1. Kurang dan negatif ini menjadi positif. 9 dikurang negatif 1 sama saja dengan 9 ditambah 1. Berapa? 10. Berlaku juga kebalikannya. Kebalikannya apa? Ya tentu 9 tambah 1 sama saja dengan 9 dikurang negatif 1. Sama-sama menghasilkan angka 10. Seperti itu. Jadi ini prinsip kedua ya. Ini prinsip kedua. Jadi jika siswa-siswa masih bingung, bisa diulang-ulang penjelasannya Ustadz yang ada di YouTube ini, atau mengerjakan kembali soal-soal maupun mempelajari contoh-contoh soal yang Ustadz berikan. Insya Allah dengan latihan dan mempelajari contoh-contoh latihan, itu bisa lebih mudah kamu pahami materi yang sudah Ustadz sampaikan. Sifat ketiga. Tadi sudah 2 sifat kita pelajari. Selanjutnya. Nah ini dia. Sekarang A-nya negatif. Sekarang A-nya negatif dikurang dengan B yang negatif. Maka perhatikan. Perhatikan ya. Negatif A
Negatif A ketika dikurang negatif B. Ingat, kurang ketemu negatif, bisa kita ganti dengan positif. Kurang dengan negatif yang berdekatan, kurang dan negatif yang berdekatan, yang ketemu, itu bisa kita ganti dengan positif. Sehingga negatif A dikurang negatif B, maka yang ini jadi tambah, dia menjadi negatif A ditambah B. Jadi nilai negatif A dikurang negatif B sama hasilnya dengan negatif A kita tambahkan dengan B. Begitupun sebaliknya, berlaku juga ya kebalikannya. Tentu di sini berlaku juga kebalikannya. Kalau ada negatif A, ini negatif A ditambah B, negatif A tambah B, maka sama juga hasilnya. Jika ada negatif A, kita kurang dengan negatif B. Kurang negatif B. Jadi ini sama kalau dibalik juga. Seperti itu. Ya, untuk contoh dari penerapan sifat yang ini. Penerapan sifat yang ini, perhatikan. Ya, negatif 6 dikurang negatif 2. Negatif 6 dikurang negatif 2. A-nya di sini 6. A 6. Negatif A, maka jadi negatif 6. A 6, negatif A jadi negatif 6. Negatif B. Di sini B-nya berapa? Sini B-nya 2. Negatif B jadinya negatif 2. A 6, B 2. Negatif A, negatif 6. Negatif B, negatif 2. A 6, B 2. Paham ya? Negatif A dikurang negatif B sama ini negatif 6 dikurang negatif 2, hasilnya sama dengan negatif 4. Negatif 6 dikurang negatif 4 sama dengan negatif 6 dikurang negatif 2 sama dengan negatif 4. Nanti kalau ada siswa-siswa bingung, aduh bagaimana ini? Bagaimana negatif 6 dikurang negatif 2? Pada garis bilangan itu bagaimana? Nah, kalau bingung, yang ini kita bisa kerjakan dengan cara yang seperti ini. Jadi negatif A dikurang negatif B, bisa kita kerjakan dengan negatif A langsung kita tambah dengan B. Karena ini akan sama saja hasilnya. Ini akan sama saja hasilnya. Mereka akan menghasilkan hasil yang sama. Seperti ini. Ini kan negatif A kurang negatif B seperti ini dia. Negatif 6 kurang negatif 2. Sama dengan hasilnya itu kalau negatif A langsung ditambah dengan B. Tadi kan A 6. Negatif A, negatif 6. Ditambah B. B-nya 2. Tambah B, tambah 2. Negatif 6 ditambah 2 sama dengan negatif 4. Ini diperoleh bagaimana? Kalau pakai garis bilangan, negatif 6 berarti bagaimana? Negatif 6 berarti kita bergeser ke arah kiri sebanyak 6 langkah. Bergeser ke arah kiri sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke arah kiri. Dari angka 0.
bergeser 6 langkah ke kiri dari angka 0. Didapat negatif 6. Tambah positif 2. Karena ditambah positif 2, maka positif 2 ini berarti kita bergeser kemana? Ke kanan sebanyak 2 langkah. Jadi dari negatif 6 bergeser ke kanan 2 langkah. Hasilnya kita akan berhenti di negatif 4. Seperti itu. Jadi, jika ada siswa sekalian yang bertemu soal dengan model negatif A dikurang negatif B, maka bisa kalian kerjakan dengan cara negatif A tambah B saja. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya negatif 6 dikurang negatif 2, itu bisa kita kerjakan dengan cara langsung negatif 6 langsung tambah 2. Maka hasilnya sama dengan negatif 4. Karena yang ini kita bingung. Kalau di garis bilangan bagaimana yang ini? Maka kita bisa kerjakan dengan cara yang seperti ini. Karena mereka memiliki hasil yang sama nantinya. Seperti itu. Negatif A kurang negatif B sama dengan negatif A tambah B. Contoh lain. Negatif A-nya di sini berapa? Negatif 8. Negatif B-nya negatif 5. Negatif 8 dikurang negatif 5, maka sama saja hasilnya dengan negatif 8 ditambah 5. Negatif 8 tambah 5. Sama dengan negatif 3. Negatif 8 tambah 5 ini kalau dalam garis bilangan kan kita bergeser pertama ke kiri sebanyak 8 langkah dari angka 0. Jadi negatif 8 ini kita bergeser ke kiri 8 langkah dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah 5. Tambah 5 berarti kita ini positif 5 berarti kita gesernya lagi ke kanan. Sebanyak 5 langkah dari negatif 8. Dari negatif 8 kita geser 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya akan berhenti di negatif 3. Jadi nilai yang ini sama hasilnya kalau kita kerjakan dengan cara seperti ini. Hasilnya sama. Begitu juga sebaliknya. Berlaku sebaliknya. Kalau ini bisa juga dikerjakan dengan seperti ini. Hasilnya sama. Contoh lain. Contoh lainnya. Misal negatif 9. Negatif 9 dikurang negatif 1. Negatif A-nya di sini negatif 9. Negatif B-nya di sini negatif 1. Negatif 9 dikurang negatif 1. Sama saja dengan negatif A tambah B. Negatif 9 tambah 1. Berapa negatif 9 tambah 1? Hasilnya negatif 8. Jadi kalau ada model seperti ini, silakan dikerja dengan cara yang ini, lebih mudah dia. Negatif 9 dikurangi negatif 1, sama saja kalau dikerjakan dengan negatif 9 ditambah 1. Sama dengan negatif 8. Kalau pada garis bilangan bisa kita kerja dulu. Negatif 9 berarti kita bergeser ke arah kiri 9 langkah dari angka 0. Dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berhenti di negatif 9. Tambah 1. Tambah positif 1. Berarti kita ke arah mana? Kita ke arah kanan sebanyak 1 langkah dari negatif 9. Dari negatif 9 geser ke kanan 1 langkah. Nah, hasilnya negatif
8. Seperti itu. Dan berlaku pula juga sebaliknya. Negatif 9 tambah 1 sama juga dengan negatif 9 dikurang negatif 1. Sama-sama negatif 8. Itu dia. Jadi, untuk prinsip-prinsip ini, Ustadz harap siswa sekalian itu mencatat rumus-rumus dan contoh yang Ustadz berikan. Jadi silakan cara-cara ini, contoh-contoh ini, maupun rumus ini agar kamu catat di buku catatanmu karena tidak ada dijelaskan di LKS-mu. Nanti kalau muncul soal-soal dengan bentuk-bentuk seperti ini, kamu nanti kebingungan. Kamu bingung bagaimana cara mengerjakannya. Karena di LKS-mu itu tidak dijelaskan. Bagaimana kalau ketemu sifat-sifat pengurangan model seperti ini. Jadi tolong dicatat ya, rumus, sifat, dan contoh-contoh yang sudah Ustadz berikan. Ya, kita sekarang ke sifat yang keempat dari pengurangan. Ini dia sifat keempat dari pengurangan. Sifat keempat dari pengurangan yaitu jika ada negatif A dikurang B. Kalau ada negatif A dikurang B, itu bisa kita kerjakan dengan cara negatif A ini kita langsung tambah dengan negatif B. Jadi negatif A dikurang B bisa langsung kita kerjakan dengan cara negatif A ditambah negatif B. Ini dua sama hasilnya. Sama hasilnya. Jadi Ustadz sarankan kalau ada model seperti ini diselesaikan dengan cara yang paling sederhana, yaitu cara yang modelnya seperti ini. Negatif A dikurang B. Dengan cara begini. Jadi kalau ada soal model begini, negatif A tambah negatif B, model seperti ini, kamu bagusnya selesaikan dengan cara yang ini. Negatif A kurang B. Kalau ada model ini, selesaikan dengan cara yang seperti ini. Karena cara yang ini lebih mudah kamu kerjakan dan mudah kamu pahami. Karena yang nilai ini sama saja hasilnya dengan yang ini juga nanti. Oke, kita ke contoh. Misal, A 7, B 2. Negatif A berarti negatif 7. Negatif A kurang B sama dengan negatif 7 dikurang 2. Kalau kita kerja yang ini dalam garis bilangan, kan seperti pertama negatif 7 ini, kita geser dulu. Kalau pakai garis bilangan kita geser ke kiri 7 langkah. Ke arah kiri kita geser 7 langkah dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhentinya di negatif 7. Dikurang lagi dengan 2. Dikurang dengan 2. Karena dikurang dengan 2 ini sama saja dengan ditambah negatif B. Berarti kita bisa geser lagi ke kiri sebanyak 2 langkah. Didapatlah negatif 9. Maksudnya ini berlaku seperti ini. Yang ini. Jadi dia berlaku yang seperti yang di bawah ini. Yang pengurangan ini bisa jadi penjumlahan. Negatif 7 ditambah negatif 2.
sama dengan negatif 9. Bagaimana caranya kalau di garis bilangan? Negatif 7 kita geser dulu 7 langkah ke arah kiri dari mana? Dari angka 0. Berhentinya nanti di negatif 7. Tambah. Ditambah dengan negatif. Berarti kalau ditambah dengan negatif, kita kemana? Ya, kita ke kiri lagi. Kita ke kiri lagi. Kita ke kiri lagi sebanyak 2 langkah. Dari negatif 7. Jadi negatif 7 tambah negatif 2. Kita dulu ke kiri dari angka 0 7 langkah. Berhentinya di negatif 7. Tambah negatif 2. Berarti kita geser lagi 2 langkah ke kiri. Kita geser lagi 2 langkah ke kiri. 1, 2 dari negatif 7. Maka akan didapat negatif 9. Kita lihat ya, negatif 7 tambah negatif 2. Ternyata sama saja hasilnya dengan negatif 7 dikurang 2. Dapatnya sama-sama negatif 9. Jadi kalau ada negatif yang dikurang positif, negatif dikurang positif, dia akan semakin negatif. Negatif dikurang positif, dia akan semakin negatif. Ini dia. Negatif 7 kurang 2 sama saja hasilnya dengan negatif 7 ditambah dengan negatif 2. Negatif 7 kurang 2 sama saja dengan negatif 7 tambah negatif 2. Hasilnya negatif 9. Contoh berikut. Contoh yang berikut. A 5. B-nya di sini 3. Negatif A-nya berarti negatif 5. Negatif A dikurang B sama dengan negatif 5 dikurang 3. Sama dengan, ini sama dengan negatif A, negatif 5, tambah negatif B, negatif 3. Negatif 5 kurang 3 sama dengan negatif 5 tambah negatif 3. Hasilnya berapa? Hasilnya negatif 8. Hasilnya negatif 8. Negatif A kurang B sama saja dengan negatif A ditambah negatif B. Kalau yang ini, kita kerjakan pada garis bilangan. Kita kerja pada garis bilangan, maka negatif 5 ini kita berarti geser ke kiri sebanyak 5 langkah. Kita geser ke kiri sebanyak 5 langkah dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5 dari angka 0. Berarti kita berhenti di negatif 5. Tambah negatif 3. Karena ditambah dengan negatif, berarti kita geser kemana? Ke kiri lagi. Sebanyak 3 langkah. Kita ke kiri lagi, karena ini negatif. Sebanyak 3 langkah. Dari negatif 5. Dari negatif 5 geser ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Maka hasilnya kita akan berhenti di negatif 8. Seperti itu. Kita akan berhenti di negatif 8. Sehingga terbukti cara yang ini bisa diselesaikan dengan cara seperti ini juga. Begitu juga sebaliknya. Yang ini sama saja dengan yang ini. Jadi siswa sekalian silakan berlatih di rumah nanti dengan soal-soal yang Ustadz berikan. Jangan menggunakan kalkulator. Kalau siswa sekalian menggunakan kalkulator mungkin hasilnya pasti benar. Tapi kamu tidak akan paham dengan materinya. Karena materi yang ini akan berlangsung terus di materi-materi selanjutnya di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kalau kamu tidak paham pengurangan dan penjumlahan positif negatif, maka kamu akan kesulitan di materi-materi kelas 1 yang lain, termasuk di materi kelas 2,
juga di materi kelas 3. Makanya Ustadz harap, Ustadz sarankan kamu betul-betul bisa paham yang ini. Usahakan kamu paham yang ini. Jangan mengandalkan kalkulator. Karena kalau kau ujian atau kita sudah mulai pembelajaran normal di sekolah, kamu sudah tidak bisa mengandalkan kalkulatormu. Maka kalau kamu ketemu soal seperti ini, kau akan kesulitan sendiri. Jadi, usahakan kamu bisa dengan kemampuanmu sendiri. Jangan mengandalkan kalkulator. Ya, contoh berikut. Yang ini. Negatif 10. Di sini ada negatif 10. Jadi A di sini 10. A-nya di sini 10 ya. Sedangkan B-nya 4. Negatif A berarti negatif 10. Negatif A kurang B sama dengan negatif 10 kurang 4. Jadi bisa dipahami ya A dan B-nya. Sama dengan negatif A. Negatif 10 tambah negatif B tambah negatif 4. A 10, B 4. Negatif A negatif 10, negatif B negatif 4. Negatif A tambah negatif 10 sama saja dengan negatif 10 tambah negatif 4. Ini model ini sama dengan yang ini. Jadi cara negatif A kurang B, negatif 10 kurang 4, sama nanti hasilnya kalau kita kerjakan dengan negatif A ditambah negatif B. Atau negatif 10 ditambah negatif 4. Berapa hasilnya? Negatif 14. Hasilnya sama, negatif 14. Kalau pada garis bilangan, yang ini, kita kerja pada garis bilangan, maka kita buat dulu negatif 10. Bagaimana itu negatif 10 di garis bilangan? Tentunya kita geser 10 langkah ke kiri, karena dia negatif. Negatif itu 10 langkah berarti kita ke kiri, dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhentinya kita akan berhenti di negatif 10. Selanjutnya ditambah negatif 4. Karena ditambah negatif 4, ditambahnya dengan negatif, berarti kita geser kembali ke kiri. Karena ini ditambah negatif ya. Negatif kan ke kiri. Ditambah negatif, berarti kita geser ke kiri lagi sebanyak 4 langkah. Geser ke kiri sebanyak 4 langkah dari angka negatif 10. Jadi kan tadi negatif 10 kita sudah geser 10 langkah ke kiri. Berhenti di sini. Kita geser lagi 4 langkah ke arah kiri. Dari negatif 10. 1, 2, 3, 4. Nah, pasti berhentinya di negatif 14. Itulah jawabannya. Sehingga yang ini sudah bisa kita buktikan. Bahwa ada soal negatif A dikurang B. Model seperti ini. Ternyata bisa diselesaikan dengan cara negatif A tambah negatif B. Dengan cara seperti ini. Hasilnya akan sama. Begitu juga kalau kita selesaikan dengan cara sebaliknya. Negatif 10 tambah negatif 4. Atau yang ini di luar. Sama saja juga nanti dengan yang ini. Seperti ini. Yang ini kita kerjakan dengan cara seperti ini. Hasilnya juga akan sama. Negatif 14. Oke, jadi itu tadi 4 prinsip atau 4 sifat. Sifat-sifat dari pengurangan. Ada 4 ya tadi. Ada 4 yang Ustadz harap sekali kamu itu mencatat. Sifat-sifat pengurangan itu. 4 sifat pengurangan itu dan contoh-contoh yang Ustadz berikan. Kamu catat di
buku catatanmu. Karena hal ini, sifat-sifat ini, cara-cara ini, contoh-contoh yang Ustadz berikan, itu tidak ada di LKS-mu. Jadi semua ada pada penjelasannya Ustadz. Kamu akan kesulitan kalau setiap mau belajar, harus buka video dulu untuk mengetahui rumusnya. Kalau kamu catat kan bisa langsung dapat. Jadi setelah ini Ustadz akan berikan soal seputar sifat-sifat mengenai pengurangan ini. Positif, negatif, negatif, positif, negatif, negatif, positif, kurang positif. Nah, ada semua tadi caranya. Semua punya cara dan contoh. Jadi siswa sekalian jangan hanya melihat video tapi tidak mencatat. Silakan dicatat rumus-rumus yang ini dan rumus yang sebelumnya. Semuanya ada 4 sifat dengan contoh-contohnya. Setiap sifat Ustadz kasih 3 contoh. Silakan kamu catat di buku catatanmu dan dipelajari ulang. Jadi kalau ada soal nanti silakan kamu kerja dengan cara dan contoh-contoh seperti yang sudah ada. Untuk memastikan jawabanmu benar atau salah, kamu bisa menggunakan kalkulator dalam hal itu. Jadi, kamu pakai kalkulator untuk mengecek, jawabanku ini sudah benar atau tidak. Silakan pakai itu. Tapi jangan dari awal sudah pakai kalkulator. Kalau dari pertama pakai kalkulator, itu namanya tidak belajar. Tapi mengandalkan mesin, mengandalkan alat untuk belajar. Sementara kau tidak paham. Tapi kalau kau yang kerja dulu, kau kerja dulu sendiri, pakai otakmu, pakai kemampuanmu, tanpa bantuan alat, nanti kau cocokkan pakai alat, pakai kalkulator, sudah benar atau masih salah. Kalau masih salah ya perbaiki. Jadi kamu bisa pakai garis bilangan, bisa juga pakai kalkulator untuk mengecek benar tidaknya jawabanmu. Jadi untuk mengecek ya, bukan untuk mengerjakan. Jangan terbiasa pakai kalkulator. Kalau kamu terbiasa pakai kalkulator, kamu akan malas mengerjakan. Kamu akan malas belajar. Yang ujung-ujungnya ketika masuk di kelas, kamu itu tidak tahu apa-apa tentang pengurangan positif-positif, pengurangan positif-negatif, pengurangan negatif-positif, pengurangan negatif dengan negatif, kamu itu tidak akan paham. Padahal materi ini akan terus berlanjut, sampai kamu kelas 9. Akan muncul terus ini di materi-materi selanjutnya. Dari materi kelas 1 ini materi, ini akan muncul terus ini. Di materi selanjutnya, di bab-bab selanjutnya. Di kelas 1 semester 1, kelas 1 semester 2. Masuk di kelas 2, ada lagi. Jadi kalau kamu tidak paham, cuma andalkan kalkulator dari awal, maka seterusnya kamu akan tersiksa terus. Karena kalau di sekolah dilarang pakai kalkulator. Dilarang. Ulangan tidak bisa juga pakai kalkulator. Maka kamu akan betul-betul tersiksa. Karena hanya mengandalkan alat. Jadi belajar baik-baik, andalkan kemampuanmu. Jika ada yang masih tidak dimengerti, bisa kamu bisa tanyakan langsung kepada Ustadz. Atau kamu bisa ikut les-les tambahan di rumah. Atau kalau kamu ada kakak yang guru juga, orang tua guru, bisa bertanya kepada keluarga kalian. Atau ikuti les-les privat yang ajak gurunya ke rumah. Itu bisa kamu ikut untuk pelajaran tambahan, untuk penjelasan tambahan jika kamu tidak mengerti kalau hanya sekedar melihat di video. Untuk video yang ada di YouTube ini, kamu juga kan bisa mengulang-ulang penjelasan Ustadz. Kamu bisa mengulang-ulang sampai kamu paham. Kamu juga bisa mencari cara-cara atau contoh-contoh soal yang lain yang ada di Google.
Jadi kamu bisa ulang ini video penjelasan Ustadz tadi, silakan diulang-ulang sampai paham. Bisa tanya ke keluarga, bisa di Google, bisa les. Di les juga Ustadz kan mengadakan les di sekolah bersama siswa-siswa dengan jumlah siswa yang terbatas. Kamu juga bisa ikut yang itu, terserah. Intinya jangan sampai tidak belajar. Jangan sampai waktu hanya habis main game, waktu hanya habis tidur-tidur, sementara kamu tidak belajar. Kalaupun ada tugas, keluargamu yang kerja. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya kamu membodohi diri sendiri. Oke, itu saja yang Ustadz bisa jelaskan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan via WA atau bertemu langsung dengan Ustadz. Boleh juga di sekolah. Tapi jangan semua datang. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siap-siap untuk mengerjakan soal-soal latihan.